Kemungkinan pertama adalah bahwa ulama-ulama itu tidak menjadi ulama sebenarnya karena tidak memberikan kontribusi kepada masyarakat, atau bahwa mereka sebenarnya bukan ulama. Khurafat ceritamu yang bisa terbang, padamkan api neraka, semua jadi tenang. Udara jadi emas, kilauan di angkasa, air bisa jadi bensin mimpi di kepala. Khurafat cerita hebat, bikin kita tersesat. Kami pakai khurafat, kata kualat, kata kualat. Ada satu yang membuat saya tuh resah. Jadi saya tuh melihat kenapa kalangan agamawan itu relatif tidak bisa menunjukkan apa faedahnya buat masyarakat. Ini yang sederhananya. Jadi maksudnya di Indonesia kemarin PW Research menyebut kita adalah negara paling religius di dunia berdasarkan dengan pengakuan dari orang-orang yang disurvei bahwa kami sangat peduli terhadap agama, bahwa kami mencintai simbol-simbol agama dan lain sebagainya. Di sisi yang lain, ternyata judul kita salah satu yang paling tinggi, maling kita salah satu yang paling tinggi, korupsi kita salah satu yang paling tinggi, pembuangan sampah plastik untuk lingkungan kita salah satu yang paling tinggi. Di mana ceritanya masyarakat yang sangat religius dengan ulama yang jumlahnya sangat banyak, dengan sarjana agama yang juga sangat banyak, tetapi tidak mengubah masyarakat, tidak mengubah perilaku masyarakat yang seperti ini. Nah, ini kan menjadi sebuah pertanyaan. Kalau misalkan kita melihat data, berapa banyak doktor dan sarjana di Indonesia, bagian terbesar di antara mereka secara statistik adalah sarjana agama, doktor agama. Ya betul, tetapi kita tidak memiliki bekas-bekas. Nanti kita tidak melihat ini. Jadi sebenarnya, jadi kan dalam tradisi masyarakat Islam itu, yang dimaksud dengan ulama itu adalah bukan hanya dia yang memiliki ilmu, tetapi dia yang menyebarkan ilmunya. Jadi kalau ilmunya tersebar, maka ketahuanlah bahwa dia itu statusnya ulama gitu. Nah, ini ilmunya tidak tersebar kemana-mana, perilaku masyarakat masih sama aja seperti itu. Ya, ada aspek dakwahnya ya para ulama itu. Nah, jadi kemungkinan pertama adalah bahwa ulama-ulama itu tidak menjadi ulama sebenarnya karena tidak memberikan kontribusi kepada masyarakat, atau bahwa mereka sebenarnya bukan ulama. Aduh. Nah, ini mungkin kontroversi, ini mungkin bikin marah gitu ya. Tapi mari kita ajukan pertanyaan ini dan berharap pada jawaban-jawaban yang lebih empirikal gitu, jawaban yang lebih bisa diuji gitu. Coba mari kita uji sama-sama, misalkan pengikut Ustadz Anu yang jumlahnya sekian juta, apakah di antara mereka itu bebas dari korupsi, apakah mereka buang sampah pada tempatnya dan sebagainya. Ayo kita uji sama-sama secara empiris apakah dampak dari ikut pengajian pada Ustadz Anu itu membuat mereka berperilaku lebih baik secara sosial, apakah mereka membangun peradaban, apakah mereka menciptakan teknologi-teknologi yang ramah lingkungan dan memberikan kepada masyarakat manfaat yang luas. Nah, jangan dulu menganggap pernyataan saya itu kontroversi. Lebih baik ayo kita uji dulu di dunia nyata apakah mereka seperti itu. Kan tajam juga ya. Jadi itu juga korelasinya dengan kritik Tuan Guru di soal keberadaan pesantren misalnya. Iya, betul. Apakah pesantren itu wujud dari semacam tempat orang memberikan ilmu pengetahuan? Bersih tempatnya, tertata, peradabannya dan segala macamnya. Itu kesana kritik itu ya. Saya dikritik balik dengan kontroversi yang cukup intimidatif, cukup intimidasi. Jadi kenapa mengkritik terus pesantren? Misalkan begitu. Ya, saya bertanya balik kenapa membela pesantren? Jadi maksudnya adalah pesantren itu adalah produk budaya. Dia sama sekali tidak sakral. Dia itu tidak sakral. Yang menjadikannya sakral itu adalah bagaimana dia kemudian membawa pesan-pesan dan simbol agama. Nah, kalau dia tidak membawa pesan-pesan dan simbol agama, maka kesakralannya otomatis hilang. Simbol dan kesakralan agama misalkan kebersihan. Itu kan ide-ide dasar agama kan? Kejujuran, amanah, kecerdasan, kontribusi terhadap masyarakat dan peradaban itu adalah simbol-simbol dari Islam. Nah, kalau mereka tidak membawa itu, ketika kita kritik ya nggak apa-apa, berarti kita membela Islam dari orang yang bawa simbol Islam tetapi tidak merealisasikannya. Kan begitu. Jadi ini demi Allah ini adalah bagian dari kecintaan saya terhadap agama yang saya pandang banyak sekali orang-orang yang mencoba untuk menafikan seolah
Iya. Pesantren bersih, baik, Iya. berperadaban modern dan lain-lain. Gitu. Begitupun. Salah satu yang kemudian membuat saya resah berikutnya itu adalah misalkan begini ya, bisakah kalangan beragama berperilaku seperti ini? Ini pertanyaan, jangan anggap ini kontroversial, ayo kita jawab sama-sama gitu. Misalkan gini, ada perdebatan hebat antara Aristoteles dengan Plato. Perdebatan imajiner sebenarnya karena mereka di dunia lapangan tidak terdokumentasikan dengan cukup baik perdebatannya. Perdebatan di antara mereka itu adalah bahwa Aristoteles berpikir bahwa realitas itu bisa diuji dengan studi-studi empiris, bahwa segala sesuatu itu bisa dianggap benar kalau sudah diuji. Sedangkan Plato menganggap bahwa benar dan salah itu pengujiannya adalah dengan ide, karena ide dan gagasan itu adalah cerminan dari ide dan gagasan yang lebih besar. Nah, perdebatan di antara mereka itu muncul berkepanjangan bahkan sampai sekarang. Saya menduga bahwa filsafat analitik versus filsafat kontinental itu adalah kelanjutan dari pikiran mereka. Idealisme dengan materialisme, Karl Marx dengan Hegel dan sebagainya itu adalah kelanjutan dari mereka. Tapi betapapun perdebatan ini panjang, tidak destruktif. Justru konstruktif, menghasilkan ilmu pengetahuan. Jadi sekarang ilmu pengetahuan itu kan muncul dari rasionalisme, kemudian diuji secara empirisme, nanti kan disatuin sama Immanuel Kant dan sebagainya. Itu masing-masing dari perdebatan itu menghasilkan dampak yang sangat luar biasa terhadap peradaban. Tidak bisa, dan tidak ada satupun dalam sejarah perang akibat perdebatan antara Plato dengan Aristoteles. Itu nggak ada. Di dunia modern ada perdebatan yang paling sengit dan dianggap sebagai salah satu perdebatan paling bergengsi dan paling intelek dalam sejarah, yaitu Einstein versus Niels Bohr. Ketika mereka berdebat soal realitas fisika. Jadi Einstein beranggap bahwa fisika itu real, nyata, bisa diuji dan semuanya berdasarkan pada kepastian. Maka simbol yang kemudian dikenalnya itu adalah ketika Einstein mengatakan bahwa Tuhan tidak bermain dadu karena semuanya terukur, terstruktur, jelas dan pasti. Niels Bohr di sisi lain berpandangan sebaliknya. Dalam konferensi Solvay yang terkemuka itu, dia katakan bahwa fisika justru menunjukkan sesuatu yang tidak pasti, sesuatu yang tidak jelas, dan bahkan hanya bisa dibuktikan hanya ketika ada yang mengamatinya. Jadi pengamat itu justru bisa dalam tanda kutip mengubah realitas dalam dunia atom gitu. Nah, ini perdebatan ini Pak, fisika itu pasti atau tidak pasti, perdebatannya itu panjang dari tahun 27, Solvay itu tahun berapa? Dari tahun 27 sampai tahun 35 mereka masih debat makalah, debat apa? Tapi mereka akrab, mereka saling mengagumi satu sama lain, mereka saling mencintai satu sama lain, dan hasil yang mereka tujukan itu adalah peradaban yang luar biasa. Temuan-temuan material baru, bagaimana kita memahami alam semesta, bagaimana kita memahami gravitasi, bagaimana universitas-universitas berlomba-lomba untuk menciptakan materi baru, kemudian dan lain sebagainya. Dari perdebatan itu sama dengan perdebatan para imam mazhab ya. Berbeda tetapi mereka saling menghargai satu sama lain. Nah, yang ingin saya kritik dalam konteks ini justru adalah kenapa kalangan agamawan tidak menjadi seperti itu. Jadi misalkan perdebatan Sunni Syiah itu adalah perdebatan terkait dengan siapa yang berhak memimpin setelah Nabi wafat. Dan perdebatan itu 1500 tahun belum selesai dan telah menumpahkan darah jutaan manusia dalam sejarah. Dan masing-masing dari kubu itu kemudian mencoba untuk mengubah agama sesuai dengan kepentingan mereka. Mereka bikin riwayat-riwayat palsu, mereka bikin sejarah-sejarah palsu, mereka bikin pembenaran-pembenaran, dan akhirnya sampai detik ini cicit dari cicitnya cicit orang yang berdebat pertama kali masih memperdebatkan yang sama. Tak selesai. Dan misalkan kan kenapa di kalangan agama menjadi seperti itu? Perdebatan antara Katolik dan Protestan itu sebenarnya adalah perdebatan otoritas gereja kan sebenarnya. Lalu yang mati berapa juta orang, yang berdebat berapa juta orang, dan sampai detik ini gak selesai. Kenapa ketika kalangan agamawan berdebat justru destruktif dalam tanda kutip, sedangkan orang-orang yang tadi saya sebutkan itu malah membangun peradaban. Makanya pertanyaan saya kepada kalangan agamawan, kalangan ulama, jangan dulu dibantah kemudian dikatakan bahwa ini adalah kontroversi. Ya silakan aja jawab kenapa seperti itu. Ya. Buktikan sebaliknya gitu ya. Betul, buktikan sebaliknya.
Saya mencintai agama, saya mencintai kemanusiaan, saya mencintai nilai-nilai spiritual, dan saya melihat bahwa ini semua justru malah dikacaukan oleh orang-orang yang memiliki kepentingan tertentu kemudian mendompleng semangat-semangat spiritual itu. Menjadikan spiritualitas itu sebagai alat ukur yang menguntungkan individu tertentu atau kelompok tertentu saja, bukan satu paket besar untuk kepentingan. Betul. Jadi kalau saya menyatakan seperti itu, menurut Pak Ferry, apakah saya kontroversial atau memicu polemik? Saya itu terbiasa dengan semacam premis yang dilemparkan untuk didiskusikan. Jadi mungkin kalau saya mendengar Tuan Guru Gembul bicara, saya tidak melihatnya sebagai ini kontroversi, tapi apa yang perlu saya cari untuk mengetahui hal itu lebih baik, lebih tepat. Karena kan kalau saya baca dirimu itu kan lebih banyak juga pendekatannya kesejarahan ya. Membaca apa peristiwa hari ini dari berbagai sejarah yang ada. Sehingga timbullah kesadaran bahwa pilihan A ini tidak otomatis pilihan paling benar. Tetapi ada hal-hal lain yang kita bisa diskusikan. Nah, problematikanya tidak semua alim ulama kan membaca sejarah dan kemudian memahami kebenaran lebih variatif dibandingkan kebenaran personal gitu. Betul. Nah, ketika Pak Ferry tadi mengatakan bahwa itu sebenarnya kalaupun jadi polemik, ya tidak apa-apa karena itu untuk didiskusikan, kan memang selayaknya seperti itu. Nah, yang jadi masalah adalah berjuta-juta manusia sekarang memperdebatkan juga tentang apa yang saya pikirkan. Jadi sendirian juga. Ya itu sama dengan ini Tuan Guru. Kalau kami di ilmu hukum itu, ketika saya misalnya contoh ya, karena bicara fisika dan berbagai hal tadi, ada satu semacam penjelasan yang mengatakan bahwa hukum yang kita terapkan hari ini itu adalah hukum karena seseorang patah hati saja. Seseorang fisikawan namanya Agus Comte, fisikawan, matematikawan, kimiawan, masyhur di eranya, patah hati ditinggal pacarnya. Lalu kemudian dia meninggalkan dunia fisikawan, kimiawan, matematikawan itu dan menuluskan aspek sosiologis. Betul. Dan aspek sosiologis itu menggunakan pendekatan yang selama ini dia lakukan, yaitu ilmu pasti. Lahirlah konsep positivisme dalam hukum, memastikan sesuatu itu. Makanya lahirlah pasal-pasal yang sebenarnya basisnya adalah konsep fisika dan matematika. Misalnya orang mencuri ya, barang siapa mengambil milik orang lain maka dipenjara begitu ya. Barang siapa itu orang satu mengambil milik orang lain satu dan sanksinya 2. 1 tambah 1 sama 2. Jadi ilmu pasti begitu ya. Nah, kalau itu dikatakan dengan sederhana tanpa menjelaskan real ke publik, bahkan kalaupun dijelaskan bakal ada yang mendebat itu. Dan tidak selesai sampai sekarang. Dan saya rasakan juga kalau dari pernyataan-pernyataan Guru Gembul ya soal pendekatan-pendekatan tertentu yang tentu akan didebat orang karena mereka baru menerima fakta baru yang selama ini mereka dipenuhi oleh fakta lama kan gitu ya. Nah saya melihat ada kekayaan khasanah kesejarahan ya. Begitu fakta baru diungkit oleh Tuan Guru, orang nggak bisa nerima karena mereka sudah hidup dengan fakta ini bertahun-tahun. Pesantren habaib dan lain-lain itu begitu mendengar fakta baru ya itu merusak suasana kebatinan mereka. Betul.